Halo semuanya, kembali lagi bersama cerita TA. Sorry ya, cerita ini diupload di channel ini karena channel cerita Febri tidak upload selama seminggu ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Malam itu beberapa petinggi mafia sudah berdatangan. Mobil-mobil mewah komplit dengan para penjaga dan pengawal masing-masing telah berderet di halaman mansion. Di dalam ruangan besar, meja panjang yang berukuran besar telah berisi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Semua sudah duduk saling berhadapan. Ben duduk di kursi besar paling ujung, matanya menatap satu persatu yang ada di sana. Di antaranya Carlos, Rudolph, Yamaguchi, dan beberapa petinggi mafia lainnya. Jadi, Ray Brandon berada di pihak Eljoa, kata Ben. Semua ketua mafia hanya saling pandang. Aku kehilangan dua pengawal terbaik. Pete dan Blaze, mereka mengkhianatiku, dan pada akhirnya yang telah menjual namaku adalah Eljoa. Meskipun di dalam pengasingan, diam-diam dia telah membentuk pasukan dan mengumpulkan barang. Ya. Setelah kuperiksa ternyata bawahanku banyak yang telah berkhianat. Beberapa telah kabur. Dan beberapa langsung kutembak mati. Sepertinya Eljoa membuat pasukan yang tidak main-main. Dia mengambil para pengawal milik ketua mafia lain, dan yang diambil pun pengawal terbaik, kata Yamaguchi. Jadi jelas, Eljoa mengambil semua barang milik para mafia dengan menjual nama-nama mafia lain, dan sekarang Eljoa melarikan diri, jadi kita harus bagaimana? Kata Carlos. Tak berapa lama pintu pun terbuka. Tuan, Ray Brandon datang, kata Traver berbisik di telinga Ben. Ben melihat pria itu masuk. Ray Brandon adalah salah satu pemimpin mafia yang memiliki kekuatan hampir setara dengan Ben. Pria itu berumur 28 tahun. Selain tampan, tubuhnya juga atletis. Maaf aku terlambat, kata Brandon. Ben mengisyaratkan agar Brandon duduk dengan ujung jarinya. Jadi, temanan mafia gelap tidak dapat menghentakkan Eljoa. Apakah kita akan menyerang? Tanya Rudolph. Lebih baik menyerang sebelum dia membentuk pasukan yang lebih kuat lagi, kata Ben. Aku setuju, jawab Carlos. Aku ikut, kata Yamaguchi. Ya. Kami juga setuju. Eljoa telah membuat pasar perdagangan gelap di dunia mafia kacau. Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan kami, kata para petinggi mafia. Aku akan ikut, kata Brandon kemudian. Rapat berjalan serius untuk waktu yang cukup lama. Mereka membahas tentang kekuatan apa yang akan mereka gunakan. Dan mengumpulkan senjata mereka, lalu tak lupa membagi tugas siapa yang akan menyerang, dan mafia mana yang akan menyiapkan pengawal kesehatan serta bala bantuan. Ketika mereka semua sedang mengobrol serius, Brandon sekilas melihat seorang perempuan cantik berambut panjang lewat. Pintu ruangan mereka terbuka lebar dan Brandon melirik dengan wajah yang sangat berbinar. Baru kali ini Brandon melihat wajah perempuan bak malaikat, sempurna dan tanpa cacat. Perempuan dengan kulit bening bercahaya dan memakai dress berbahan satin yang halus. Aku ke kamar mandi sebentar, kata Brandon. Ben hanya melihat sekilas dan melanjutkan rencana yang sedang mereka bahas. Brandon pun pergi dari ruangan dan menaiki tangga besar di mana perempuan tadi naik. Apa dia adalah adik Benjov? Jika melihat wajahnya yang masih sangat muda aku yakin dia bukan wanitanya Ben. Jika benar dia masih berumur 20-an tahun. Mana mungkin pria tua itu memiliki selera dengan gadis belia? Brandon berjalan menelusuri koridor, dan akhirnya melihat Daisy sedang berjalan pelan sembari memegangi sesuatu. Brandon tersenyum nakal, pria itu kemudian bersembunyi di persimpangan jalan koridor. Daisy berjalan dengan pelan dan tanpa melihat ke arah depan.
Dirasa Daisy hampir sampai, Brandon langsung maju dan mereka bertabrakan. Brok. Astaga. Daisy terkejut dan menumpahkan susu coklat panas di tubuh Brandon. Tuh, Tuan. Maaf. Maafkan saya tidak sengaja, kata Daisy. Ah, panas. Kata Brandon berlagak dan menutup matanya. Pria itu bersandar pada dinding lorong yang memiliki cat berwarna putih terang. Lampu yang menyorot terang di setiap lorong koridor membuat wajah panik Daisy semakin terlihat jelas. Dan semua itu justru membuat hati Brandon tergelitik untuk semakin ingin mempermainkan Daisy. Tuan. Daisy panik melihat baju kemeja putih milik Brandon tersiram susu coklat panas. Panas sekali Nona, kata Brandon mengibas-ngibasi perutnya. Aduh. Bagaimana ini? Kata Daisy panik. Astaga. Aduh. Aku tidak tahan lagi dengan panasnya. Kata Brandon merajuk, wajahnya kesakitan, namun dalam hatinya ia ingin tertawa terbahak-bahak. Ikut saya, Tuan, kata Daisy menarik tangan Brandon ke sebuah ruangan. Setelah mereka masuk, Daisy membuka keran wastafel mewah yang ada di ruangan tersebut. Buka pakaian Anda, kata Daisy. Perintah Daisy tentu saja membuat Brandon terkejut, apalagi wajah Daisy yang panik membuatnya semakin terpesona. Ayo. Saya akan mengompresnya dengan air dingin, pasti perut Anda terluka parah. Lalu saya harus mengoleskannya dengan salep bakar, kata Daisy. Tolong bantu aku melepaskan kancingnya, aku tidak kuat, ini terlalu panas, kata Brandon. Kemudian tanpa berpikir panjang, dengan jemari lentik Daisy yang lembut akhirnya membantu melepaskan kancing kemeja Brandon. Siapa namamu? Tanya Brandon menatap lekat di wajah Daisy tanpa berkedip. Daisy, kata Daisy masih sibuk membuka kancing kemeja. Kemudian Daisy mengambil air dingin dari keran dan menaruh telapak tangannya di perut Brandon. Oh, kau membangkitkannya, kata Brandon menutup matanya. Sesuatu yang keras di bawah saya pun seolah ingin memberontak keluar dari celananya. Baru kali ini Brandon merasakan nalurinya sangat panas dan bergejolak hebat, biasanya ia tidak akan seganas ini dengan wanita yang menggodanya. Apakah sakit? Buru-buru Daisy menarik tangannya. Tidak. Lakukan lagi. Sepertinya efektif, perutku agak dingin, pinta Brandon. Kemudian Daisy membasahi tangannya lagi dengan air dingin dan menempelkannya di perut Brandon lagi. Apa kau adik Benjov? Tanya Brandon. Daisy seketika menatap wajah Brandon dengan terkejut mendengar pertanyaan itu. Wajah dan tatapan mereka saling mengunci, tangan Brandon seketika terulur maju dan menyentuh pipi Daisy. Dengan cepat Daisy menarik tangannya. Tidak perlu takut, Brandon segera memegang tangan Daisy dan meremasnya lembut. Sepertinya Anda sudah sembuh, saya minta maaf, saya harus kembali, kata Daisy. Daisy mencoba melepaskan diri, dan menarik tangannya, namun Brandon tidak ingin melepaskannya. Daisy melihat Brandon dengan wajah panik. Entah kenapa wajah panikmu itu. Aku menyukainya, kau terlihat sangat cantik. Apa kau adik Benjov? Tapi bukankah dia sebatang kara? Kata Brandon. Nafas Daisy naik turun, ia mulai resah. Saya bukan adiknya, kata Daisy. Lalu, Brandon mulai mendekatkan wajahnya pada wajah Daisy dengan masih memegang erat pergelangan tangan Daisy yang mungil. Saya. Brandon semakin dekat dan hendak mencium telinga Daisy. Saya adalah budaknya, kata Daisy menutup matanya dan seolah merasakan hujaman pasak runcing menusuk dadanya. Mungkin dia bisa bangga mengatakan bahwa ia pelacur milik Ben yang selalu disentuh saat berhubungan badan di hadapan Ansela yang selalu merendahkannya karena Ansela tak pernah disentuh Ben.
Namun kali ini dengan mulutnya sendiri ia mengatakannya pada pria lain bahwa ia adalah pelacur dan budak milik Ben, membuat harga dirinya jatuh terinjak dan hatinya sakit. Cengkraman Brandon mengendur dan menatap Daisy dengan rasa tidak percaya, wajahnya sangat terkejut. Kemudian Daisy melepaskan diri dari Brandon yang masih terpaku karena syok. Daisy keluar dari pintu ruangan itu dan terkejut ketika di luar Ben sudah berdiri. Tuh, Tuan Ben. Apakah sudah dari tadi Anda berdiri di situ? Tanya Daisy dengan gugup. Ben masih diam. Tak berapa lama Brandon keluar dari ruangan dengan kemeja yang masih terbuka, dan melihat Ben serta Daisy berada di depan pintu di lorong koridor. Brandon tersenyum pada Ben, namun Ben semakin kalap menatap Brandon dengan wajah gelap. 2. Beberapa pelayan datang secara bersama-sama dengan menundukkan kepala. Bersihkan lantainya, dan bawa gelas yang ada di lantai. Perintah Ben. Baik Tuan. Kata salah satu pelayan dengan menunduk dan berjalan ke arah lorong di mana gelas tergeletak di atas lantai. Bawa Daisy ke kamarnya, lain kali aku melihat dia pergi ke dapur, kalian yang akan mendapat hukuman. Kata Ben. Bah. Baik Tuan. Maafkan kami. Tuan. Bukan salah mereka. Saya sedang merasa bosan dan jenuh, jadi saya pergi ke dapur untuk melihat-lihat. Saya terbawa suasana, tangan saya gatal ingin membuat sesuatu. Saat akan kembali ke kamar saya menabrak Tuan ini. Jangan membantah, kata Ben. Tuan Ben, Anda sangat kasar, dia hanya tidak sengaja menabrakku. Lagi pula Nona Daisy ini hanya mengompres perutku dengan telapak tangannya, tak ada apapun yang terjadi. Untung saja aku tahu lebih cepat jika dia milikmu. Seandainya saja bukan, kata Brandon, menggerakkan alisnya. Aku tidak butuh penjelasan yang keluar dari mulutmu. Ben menarik kerah ke meja Brandon. Pria itu tersulut emosi. Tuaan, teriak Daisy ingin melerai. Tak berapa lama Traver pun tiba. Hei, kau ingin memukulku? Ben, kata Brandon tersenyum mulai merasa kesal. Ben masih mencengkram kuat kerah ke meja Brandon. Kau butuh kekuatanku bukan untuk menangkap Eljoa, jadi perlakukan aku dengan baik, men. Ejek Brandon. Kau pikir kau hebat, kata Ben. Ya. Setidaknya kita memiliki kekuatan yang sebanding, kata Brandon santai. Sepertinya kau sedang di atas awan. Aku akan menyadarkanmu, agar kau turun dengan cepat. Kau harus mengerti, pada siapa kau sedang berbicara. Bak, bak. Ben memukul wajah Brandon. Tak tinggal diam, Brandon juga hendak membalas, namun kedua tangan Brandon langsung dibekuk ke belakang oleh Ben, membuat Brandon kesakitan. Ben kemudian menendang tubuh Brandon dari belakang membuat Brandon jatuh tersungkur maju. Ben maju dan menginjak tangan Brandon. Tuan. Anda akan terlibat dengan keamanan mafia gelap, dia anggota mafia, kata Traver. Persetan dengan para keamanan bodoh itu. Ben semakin menggilas tangan Brandon dengan sepatunya. Teriak Brandon. Tuan berhenti, teriak Daisy. Setelah mendengar teriakan Daisy, Ben baru berhenti dan berdiri di samping Brandon dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Brandon duduk dan menghapus darah yang keluar dari mulutnya. Wajah pria itu bengkak dan memerah, tulang jari tangannya pun patah dan pria itu tertawa. Ha, Ben. Kau tahu. Seorang mafia tidak boleh menunjukkan kelemahannya. Jika diketahui oleh pihak musuh, kau akan kehilangan sesuatu itu. Sekarang yang ku tahu adalah kau telah menunjukkannya padaku kelemahanmu, dan mungkin ceritanya akan berbeda jika aku bergabung dengan Eljoa. Pergilah, kalian pasti cocok satu sama lain, karena sampah memang seharusnya berkumpul dengan sesama sampah.
Kau pikir mataku buta, sejak datang kau sudah memperhatikan wanita milikku. Bersyukurlah aku tidak mencongkel kedua matamu, kata Ben. Ku pikir kau berubah menjadi kekanak-kanakan Ben. Hahaha. Kau seperti anak TK yang sedang jatuh cinta. Aku jijik melihatmu yang dibutakan oleh cinta. Ingat, semakin kau dibutakan oleh cinta, semakin berbahaya untuknya, kata Brandon melihat ke arah Daisy. Brandon berdiri dan hendak pergi namun ia kemudian berbalik lagi. Berhati-hatilah Ben, lebih baik sembunyikan dia dengan baik, karena kau tahu aku akan di pihak siapa. Ancam Brandon. Traver hendak maju untuk menangkap Brandon, namun Ben memberikan kode agar Traver berhenti. Tapi Tuan, urus saja semua amunisi untuk bertempur, dan pastikan persembunyian mereka tetap di sana, 2 hari lagi kita akan berperang, kata Ben. Baik Tuan Ben, kata Traver menunduk. Ben kemudian mengantar Daisy ke dalam kamar. Saat itu perasaan Daisy sangat takut dan resah. Tuan Ben, maafkan saya, ini semua adalah kesalahan saya, karena saya Anda dan Tuan yang tadi menjadi bermusuhan, kata Daisy. Bukan salahmu, hubungan kami memang tidak pernah akur. Daisy hanya menunduk. Tidurlah, kata Ben. Daisy melihat Ben keluar dari kamarnya. Pria itu tak terlihat seperti biasanya, lebih pendiam dan tak banyak kata saat bersamanya, membuat Daisy berpikir apakah Ben marah padanya. Setelah semalaman Daisy tersiksa dengan pikirannya tentang sikap dan perilaku diam Ben. Pagi-pagi saat dirinya sedang sarapan pagi, Mena memberitahukan padanya jika seseorang ingin menemuinya dan masih di luar gerbang mansion. Nona Daisy, ada seorang pria paruh baya, dia mengatakan jika dia adalah ayah Anda, kata Mena. Daisy berhenti menyendok makanannya. Apakah Tuan Ben ada? Tuan Ben dan Tuan Traver sedang berada di luar, pagi-pagi sekali mereka meninggalkan mansion, kata Mena. Kalau begitu aku akan menemuinya di gerbang depan, kata Daisy. Tidak Nona, saya akan menyuruhnya masuk, saya akan mengatakan pada para pengawal untuk tutup mulut agar tidak melapor pada Tuan Ben. Mena. Daisy berhenti berbicara, tenggorokannya tercekat sakit. Sejujurnya, sudah sangat lama aku tidak melihatnya. Aku bahkan menganggap pria itu telah mati. Karena dia meninggalkanku sendirian bersama wanita mengerikan itu. Aku penasaran apa yang membuatnya datang kemari. Tetapi ini bukanlah rumahku, mansion ini milik Tuan Ben dan aku hanyalah budak, bukan nyonya rumah, jadi biar aku menemunya melalui gerbang, dan menanyakan apa yang ia mau, kata Daisy. Mena hanya mengangguk. Kemudian Daisy pergi dengan diantar Mena menggunakan bugikar, tepat di depan gerbang besar bugikar itu berhenti. Daisy pun turun dan melihat seorang pria paruh-baya memakai mantel yang kumal dan kotor berdiri membelakangi gerbang besar yang menjulang tinggi. Apa kau yang mengaku sebagai ayahku? Kata Daisy. Mereka terpisah oleh gerbang. Pria itu kemudian memutar tubuhnya, terlihatlah tubuh kurus dan wajah yang kotor, bahkan mungkin pria itu tak memiliki alat cukur untuk bercukur, sehingga kumis dan bulu di dagunya memanjang. Hanya sekali pandang semua orang sudah dapat menilai, jika pria itu tak pernah mandi karena baunya sangat menyengat. Antara bau alkohol, bau amis, segala bau melekat pada tubuhnya. Anakku. Benarkah? Kau anakku. Kau adalah Daisy anakku, kata pria paruh baya itu. Jantung Daisy terasa berdegup sangat kencang. Sepanjang hidupnya ia hanya mengingat wajah ayahnya sekali, selebihnya hanya melihat melalui foto. Wajah yang ia ingat ketika masih kecil, dan wajahnya yang sekarang membuat mata Daisy mengeluarkan air mata,
seolah ada dua wajah di satu tubuh. Dulu yang Daisy ingat ayahnya memiliki tubuh yang besar dan tinggi, namun sekarang mengapa ia terlihat kecil, kurus dan renta? Astaga, ini anakku. Benar kau Daisy. Aku tidak akan salah ingat. Aku tahu kau adalah Daisyku. Bungaku. Maafkan ayah nak. Ayah terlalu larut dalam permasalahan bisnis ayah yang kacau. Dan meninggalkanmu, tapi ayah selalu berjanji padamu jika ayah akan kembali padamu saat sudah memiliki banyak uang. Ayah malu padamu nak. Kata pria itu. Benarkah semua itu? Ayah akan kembali. Ayah berjanji padaku, kata Daisy. Kalimat ayah, kata panggilan ayah membuat dada dan jantung Daisy berdesir sangat keras. Daisy sangat menginginkan sosok yang ia panggil ayah. Daisy ingin memeluk sosok yang ia panggil ayah. Mena. Bolehkan ayahku masuk? Tanya Daisy. Tentu Nona, kata Mena menjawab dengan ragu. Tidak nak. Hanya melihatmu saja ayah sudah senang. Yang penting sekarang kau tidak kekurangan uang, pakaianmu juga bagus, kau makan dengan enak, ayah sudah bahagia, yang penting kau bahagia nak. Terima kasih ayah. Tapi ayah, benarkah ayah tidak mau masuk? Ayah harus pergi. Tunggu ayah. Tapi, dari mana ayah tahu aku ada di sini? Itu tidak penting nak, yang penting sekarang kau bahagia, ayah hanya ingin melihatmu saja, sekarang ayah akan pergi. Ayah. Tunggu. Kemudian pria itu berbalik. Daisy mengulurkan sebuah aksesoris miliknya, itu adalah cincin. Ayah bisa gunakan ini untuk membeli pakaian dan makanan, ini sangat mahal, ayah bisa menjualnya. Kata Daisy. Kemudian pria itu menerimanya. Aku menerima ini karena aku tidak bisa menolak pemberian dari anak sendiri yang bersikeras, aku tidak akan menjualnya dan akan menyimpannya. Kemudian pria itu pergi. Mena, jangan katakan pada Tuan Ben jika aku memberikan cincin pada ayahku, aku mohon. Kata Daisy. Baik Nona, kata Mena menunduk hormat.